Pernah merasa uang yang dulu cukup untuk banyak hal, tapi sekarang terasa lebih cepat habis? Padahal jumlahnya sama, tapi kebutuhan yang bisa dipenuhi itu semakin terbatas. Kondisi ini sering terjadi karena bukan jumlah uang yang berkurang, melainkan nilai dari uang itu sendiri. Banyak orang yang sudah terbiasa menyimpan uang sebagai bentuk kehati-hatian dan upaya mengamankan kondisi keuangan di masa depan. Namun, menyimpan uang saja belum cukup apabila tidak disertai dengan perencanaan yang jelas dan terarah. Tanpa tujuan dan strategi pengelolaan yang tepat, dana yang disimpan beresiko tidak mampu memenuhi kebutuhan yang sebenarnya. Ketika uang hanya dibiarkan diam tanpa dikelola, nilainya dapat perlahan tergerus oleh kenaikan harga barang dan juga jasa, serta kebutuhan hidup yang terus berkembang. Kondisi ini membuat daya beli menurun, sehingga uang yang tampak aman justru kehilangan sebagian fungsinya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan keuangan yang baik agar dana yang dimiliki tetap relevan, bernilai, dan mampu mendukung kebutuhan di masa mendatang. Mengelola dana tidak selalu berkaitan dengan upaya untuk mengejar keuntungan yang besar. Dalam banyak situasi, tujuan utama pengelolaan dana adalah menjaga keamanan dari nilai dana tersebut, memastikan kesediaannya saat dibutuhkan, serta mempertahankan fungsinya agar tetap bermanfaat dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, pengelolaan dana sangat dilakukan untuk secara berhati-hati dengan mempertimbangkan tujuan penggunaan, jangka waktu, dan tingkat risiko yang diterima. Investasi tidak selalu bersifat spekulatif, melainkan menjadi salah satu cara untuk menyesuaikan dana dengan tujuan, jangka waktu, dan tingkat kenyamanan terhadap resiko. Berikut adalah gambaran singkatnya. Jika kita mempunyai manajemen keuangan yang efektif dan strategis, akan berdampak pada pertumbuhan nilai modal yang signifikan dalam waktu jangka panjang, serta membantu merealisasikan berbagai target finansial secara terukur dan berkelanjutan. Selanjutnya, pendekatan konservatif dalam investasi. Di antara berbagai pilihan investasi, terdapat instrumen yang dirancang dengan pendekatan konservatif. Instrumen ini umumnya digunakan untuk pengelolaan dana jangka pendek dan memiliki tingkat risiko yang relatif lebih rendah. Perlindungan modal dilakukan melalui diversifikasi aset pada deposito, obligasi, dan reksadana pasar uang untuk menekankan risiko volatilitas. Strategi ini mendorong pertumbuhan aset yang stabil dan menjadi dasar keamanan finansial jangka panjang. Selanjutnya, kita akan memahami konsep pasar uang. Instrumen pasar uang merupakan bagian dari sistem keuangan yang berfokus pada pengelolaan dana dalam jangka waktu singkat. Instrumen ini sering dimanfaatkan ketika dana belum digunakan dalam waktu dekat, namun tetap ingin dikelola secara lebih optimal. Ciri utama instrumen pasar uang terletak pada jangka waktunya yang relatif pendek, umumnya tidak lebih dari 1 tahun. Karakteristik ini membuat pasar uang cocok untuk kebutuhan dana yang bersifat sementara. Oke, selanjutnya ragam instrumen dalam pasar uang. Dalam praktiknya, pasar uang terdiri dari berbagai instrumen, seperti simpanan berjangka, surat berharga jangka pendek, serta produk kelolaan dana yang berfokus pada instrumen pasar uang. Meskipun mekanismenya berbeda, tujuan utamanya tetap sama, yaitu pengelolaan dana jangka pendek. Dari sisi imbal hasil, instrumen pasar uang cenderung menawarkan hasil yang lebih stabil. Imbal hasil ini memang tidak setinggi instrumen berisiko tinggi, namun stabilitasnya menjadi nilai tambah dalam pengelolaan dana jangka pendek. Meskipun dikenal lebih konservatif, instrumen pasar uang tetap memiliki risiko. Risiko ini dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi atau kinerja pengelolaannya. Oleh karena itu, pemahaman risiko tetap menjadi bagian penting dalam setiap keputusan keuangan. Berikut ilustrasinya. Meski tergolong aman, pasar uang tetap mempunyai risiko likuiditas, perubahan suku bunga, dan gagal bayar tetap bisa terjadi. Oke, selanjutnya di sini ada likuiditas sebagai salah satu keunggulan. Di sini instrumen pasar keuangan umumnya memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik dan relatif mudah dicairkan ketika dibutuhkan, sehingga memberikan fleksibel dalam mengatur arus keuangan. Berikut ilustrasinya. Salah satu keunggulan pasar uang adalah likuiditas tinggi, dana bisa dicairkan cepat tanpa menunggu lama, cocok untuk kebutuhan jangka pendek. Selanjutnya, pihak yang terlibat dalam pasar uang. Di sini pengelolaan instrumen pasar uang melibatkan beberapa pihak, mulai dari pemilik dana,
lembaga keuangan yang mengelola, hingga otoritas yang memastikan kegiatan jalan sesuai dengan ketentuan. Akses ke instrumen pasar uang biasanya dilakukan melalui lembaga resmi, seperti manajer investasi atau bank. Dalam prosesnya, terdapat tahapan administrasi dan verifikasi data yang perlu dilalui. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa pengelolaan dananya itu transparan, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, secara sederhana, alur pengelolaan dana dimulai dari penempatan dana pada instrumen tertentu, lalu dana tersebut dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan perkembangannya dapat dipantau secara berkala oleh pemilik dana. Nah, instrumen pasar uang ini bisa menjadi salah satu pilihan dalam mengelola dana jangka pendek, terutama bagi mereka yang mengutamakan fleksibilitas dan stabilitas. Namun, setiap keputusan keuangan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pribadi, serta tujuan yang ingin kita capai. Karena tentu, tujuan dan kebutuhan Anda akan berbeda dengan tujuan dan kebutuhan saya. Serta perlu disesuaikan dengan tingkat pemahaman masing-masing individu. Dan perlu diingat, setiap bentuk investasi memiliki resiko, dan sebaiknya dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.